Perampokan. Tolong, ada orang, ada maling. Tangkap malingnya. Berdiri. Kebetulan lagi kesel banget, nggak tahu mau meluapkan kemana. Kasih barangnya. Aku belum pernah lihat orang seberani kamu. Kasih. Gak takut mati? Kasih. Gak takut mati? Aduh. Pergi. Hah? Awas. Tanganmu? Ku antar kamu ke rumah sakit. Nggak apa-apa. Cuma luka kecil. Cowok ini ganteng banget ya. Bagus. Aku dapat cucu mantu. Aduh nak, gimana? Gawat nggak? Nggak apa-apa, Nek. Cuma luka kecil, nggak perlu sampai ke rumah sakit. Syukur kalau nggak apa-apa. Jinan, kamu harus berterima kasih baik-baik sama dia. Hari ini, berkat gadis ini yang berani bertindak. Kalau enggak, yang terbaring di sini sudah pasti kamu. Ya, Nek. Terus, kamu mau berterima kasih gimana sama dia? Menurutku, budi sebesar nyawa. Ya, kamu balas dengan menikahi dia. Apa? Pas, cocok banget. Gak bisa? Nak, cucu saya ini sangat berbakti, pengertian. Gimana kalau kasih satu kesempatan aja? Nih. Kami aja belum kenal. Nek, bukannya udah saya bilang, saya nggak mau nikah? Nah, kamu punya syarat apa? Langsung bilang aja. Sal kamu mau menikah dengannya, saya langsung kasih kalian mas kawin 10 miliar rupiah. Nenek. Nenek ngomong gak karuan lagi. Maaf ya, nenek saya ini. Taknya. Susah ingat. Mohon dimaklumi. Maaf ya, Nek. Saya mau angkat telepon dulu. Halo, Bu. Xiao. Dokter bilang hari ini harus bayar 100.000 rupiah. Kalau hari ini nggak bayar, papamu akan diusir. Bu, jangan panik. Saya pasti cari cara untuk segera kumpulkan uangnya. Ya, cepat-cepat ya. Pak, tahan ya, Pak. Dengan cara apapun, saya pasti bantu mengumpulkan uangnya. Nek, menikah dengannya juga boleh-boleh aja. Tapi, saya ada satu syarat. Bilang aja. Saya minta mas kawin 100.000 rupiah. Kukira dia gadis yang spesial. Ternyata, biasa saja. Semuanya demi uang. Nenek, sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Dengan apa aku menikah? Lagi pula, nenek juga tidak mau menikahkan aku dengan orang yang tidak punya uang, tidak punya rumah, tidak punya mobil, kan? Maaf, Nenek. Aku masih ada urusan. Aku duluan ya. Kamu ngomong apa sih? Keluarga lu, kami kapan pernah sampai? Tidak bisa mengeluarkan 100.000 rupiah. Nenek, Iya, cuma 100.000 rupiah. Aku yang bayar. Anggap saja hadiah perkenalan untuk menantu perempuan. Nenek, tenang saja. Nanti setelah aku dapat uang, pasti akan aku kembalikan kepada nenek. Keluarga ngomong apa balik sih? Menurutku sih, daripada nanti-nanti, mending sekarang. Hari ini, kalian berdua langsung ikut nenek daftar nikah. Daftar nikah?
Masih bengong apa lagi? Ayo cepat. Coba nenek lihat. Jinan. Xiao Xiao, ini gadis yang baik. Nanti, kamu tidak boleh menyakitinya. Mengerti? Harus baik-baik padanya. Nenek, Xiao Xiao, nanti kalian berdua harus hidup rukun ya. Nenek ini pulang dulu ya. Dadah. Dadah, nenek. Tunggu. Uang 100.000 rupiah ini, anggap saja aku yang berutang. Nanti setelah aku dapat uang, pasti akan aku kembalikan. Ini surat utang. dia malah buat surat utang sendiri. Jangan-jangan aku salah sangka padanya. Xiao Xiao, Tenang saja. Pasti papa akan sembuh. Keluarga Gu Tianze, Saya, bagaimana kondisi papa saya? pasien dalam kondisi kritis. Perlu operasi secepatnya, siapkan biaya operasi 200.000. 100.000. bukankah kami baru saja membayar 100.000? Lakukanlah secepat mungkin, pasien perlu operasi segera. Jika ditunda, hanya akan memperburuk kondisi. Ibu, tenang saja. Saya pasti akan mencari cara. Xiao Xiao 200.000 ini. Kamu mau kemana untuk mencari uang sebanyak itu? Jangan khawatir, pasti ada jalan. Halo, Bibi. Papa saya sekarang perlu operasi. Bagaimana dengan Anda? Kenapa dia ada di rumah sakit? Gadis ini nasibnya memang sangat buruk. Benar juga ayahnya sakit seperti itu. Biaya pengobatan seperti lubang tanpa dasar. Apa yang kamu bicarakan? Kami sedang bicara tentang gadis itu. Ayahnya sakit parah. Dia sudah mengumpulkan biaya operasi yang sangat besar. Kemudian tidak punya uang untuk membayar, akhirnya menunggak biaya obat 100.000. Baru saja menutupi kekurangan itu, sekarang butuh lebih banyak uang lagi. Saya mau mas kawin 100.000. Oh, uang 100.000 itu untuk mengobati ayahnya. Biaya operasi ayahnya kurangnya masih berapa? Aku akan bayar. Maksud Anda, semua biaya pengobatan Gu Tianze itu? Betul. Berapa? Aku yang bayar. Baik, sekarang saya proseskan. Itu. Maksud saya. Maaf. Operasi ayah saya bisakah didahulukan? Penyakitnya benar-benar tidak bisa ditunda lagi. Kalau soal uang, saya sudah mengumpulkan sebagian. Bisakah dibuatkan kelonggaran? Kamu tidak tahu? Biaya operasi ayahmu baru saja sudah ada yang bayar. Sudah dibayar? Kamu tahu orangnya seperti apa? Tadi masih ada di sini. Iya, orang itu. Punggung ini, kok agak familiar ya? Halo. Cepat bawa calon menantu perempuan saya pulang. Makan bersama di rumah. Kami kan baru kenal. Harusnya kami perlu membangun hubungan dulu dong. Aku tidak peduli. Aku mau punya cicit akhir tahun ini. Gadis yang begitu baik ini. Kamu harus pegang erat-erat. Kalau tidak, kartu-kartumu semua aku blokir. Aku. Gadis yang begitu baik ini, kenapa tidak dijadikan cucu perempuan saja? Xie Yi. Tolong carikan semua data tentang Gu Xiao Xiao. Ini data istri Anda. Gu Xiao Xiao. Usia 25 tahun. Sudah menikah, menganggur, dan ia juga mengirimkan data ke cabang perusahaan kita. Perlu memberitahu bagian HRD untuk memberikan perlakuan khusus? Tidak perlu. Peraturan perusahaan ketat.
Kalau dia sendiri memiliki kemampuan, pasti akan diterima. Baik. Gu Xiao Xiao, pekerjaan baru. Semangat. Gu Xiao Xiao. Dulu apa-apa selalu ingin mengalahkanku. Sekarang kau jatuh di tanganku. Sialan kau. Kamu yang baru datang ya? Xiaonan, kebetulan sekali. Kok kamu juga di sini? Kurang ajar. Nama manajer Chen bisa sembarangan kamu panggil? Ini bukan teman sekelasku dulu. Dia dulu murid terpandai di kelas kita. Kenapa setelah sekian tahun berjuang, masih jadi asisten kecil? Tidak apa-apa. Aku bisa mulai dari hal kecil. Xiaonan, kamu manajer perusahaan ini? Betul, aku adalah wakil direktur perusahaan ini. Mulai sekarang, ikut aku bekerja, harus tanpa syarat menuruti perintahku. Ingat, jangan berpikir untuk menjilat. Di sini tidak ada tempat untuk orang tak berguna. Saya mengerti. Paham saja bagus. Sebagai ujian untuk karyawan baru, mulai sekarang, kamu bersihkan semua toilet di gedung ini. Bersihin toilet. Pak Chen menyuruhmu bersihin toilet. Itu buat latihan karyawan baru. Kalau kamu keberatan, cepat-cepat beresin barangmu dan pergi. Pak Chen, ini kamu sengaja nyusahin aku. Kamu yang baru masuk berani protes, pilihannya. Bersihin toilet sekarang, atau langsung beresin barangmu dan minggat. Kamu kira grup lu ini bisa dimasuki sembarang orang yang gak punya kemampuan? Aku juga masuk sini lewat proses wawancara. Atas dasar apa kalian seenaknya pindah tugaskan aku? Atas dasar apa? Karena aku bosmu, atasanmu, wakil direktur perusahaan ini. Kamu aja nggak becus ngerjain tugas dasar kayak bersihin toilet, gimana aku bisa percaya kamu mampu menangani posisi desainer? Aku bahkan belum mulai kerja, kok kamu udah ngejudge aku nggak bakal mampu? Atas dasar apa? Gu Xiao Xiao, orang kayak kamu yang nggak punya skill, nggak punya background, sama sekali nggak ada pengalaman kerja, seharusnya nggak boleh diterima masuk sini. Aku baik hati kasih kamu satu kesempatan, buat jadi cleaning service. Jangan nggak tahu terima kasih. Gu Xiao Xiao, kamu denger nggak? Mau pergi sekarang juga, atau mau bersihin toilet? Chen Peinan, kok kamu bisa berubah jadi kayak gini sekarang? Perusahaan kayak ginian, nggak worth it buat aku bertahan. Kalau hari ini kamu berani pergi, aku bakal bikin kamu nggak bisa survive di industri ini. Gu Xiao Xiao, apa yang bisa kau andalkan untuk melawanku? Apa? Pak Lu akan datang ke cabang perusahaan kita. Oke, aku tahu. Semuanya, hentikan pekerjaan kalian sebentar. Aku mau umumkan sebuah kabar penting. Mulai hari ini, Direktur Utama grup yang baru, Pak Lu, akan menetap di cabang kita. Semuanya, semangat dan tunjukkan yang terbaik. Pak Lu, itu direktur utama termuda di grup kita. Pak Lu, katanya, Pak Lu masih muda, tapi sudah menjadi bintang bisnis paling panas di Wall Street. Pak Lu itu bos muda yang galak seperti di film ya. Muda, tampan, dan kaya raya. Masih jomblo pula. Aduh, deg-degan mau ketemu langsung. Kamu masih berdiri di sini ngapain? Cepat pergi bersihkan toilet. Nanti kalau ada masalah, kamu yang tanggung jawab. Demi penyakit ayah, aku tidak boleh bertindak semaunya. Pekerjaan ini sesulit apapun, harus aku jalani. Gu Xiao Xiao, kamu pasti bisa. Baik, Direktur Chen. Surat nikah saja sudah didapatkan, tapi kontaknya malah tidak ada. Gu Xiao Xiao, bisakah kamu tetap di toilet jangan keluyuran? Apa baunya ini? Kamu tidak tahu kalau nanti Pak Lu akan datang? Ayo semua kembali kerja, jangan ngobrol lagi. Gu Xiao Xiao, ikut aku keluar sebentar.
Gu Xiao Xiao, aku mau menasihatimu. Kalau kamu mau sukses di perusahaan ini, kamu harus satu hati denganku. Apa maksudmu? Bukannya kamu ingin jadi desainer? Apa yang harus dilakukan seorang desainer? Masih tidak tahukah kamu? Kamu mau apa? Kurang ajar. Kamu berani memukulku? Baiklah. Percaya tidak, aku bisa membuatmu tidak bisa bertahan di industri ini. Mau buat siapa tidak bisa bertahan? Pak Lu sudah sampai. Pak Lu sudah datang. Cepat pergi. Apa? Kamu adalah Pak Lu? Apa? Kamu adalah CEO Lu? Apakah Gu Xiao Xiao kenal CEO Lu? Kenapa bisa dia? Jangan sampai identitas terbongkar. Dia adalah CEO Lu. Benar, dia adalah CEO Lu dari grup Lu. Aku, asisten CEO Lu. Dalam beberapa bulan mendatang akan berada di cabang untuk menginspeksi pekerjaan. Benar, aku adalah CEO Lu. Mulai hari ini, CEO Lu, yaitu aku, akan secara formal mengambil alih semua urusan cabang. CEO Lu, salam kenal. Aku adalah Wakil Direktur Cabang Chen Peinan. Kunjungan Anda sungguh luar biasa. Maaf kami tidak menyambut Anda. CEO Lu, namaku Wang Deva. Aku adalah Kepala Departemen Marketing. Baik, CEO Lu, boleh saya tahu kunjungan Anda ke cabang kami? Ada instruksi apa? sudah aku bilang bukan kunjungan. Ini mengambil alih cabang, menetap di cabang. Begini caramu menyambut aku? Chen Peinan, Wakil Direktur Chen. Begini caramu mengelola perusahaan? Di bawah mata aku terjadi hal seperti ini. Kamu tidak harus memberikan penjelasan kepada aku. Sial, nggak tahan, ketahuan deh. Mana ada asisten kecil yang berani ikut campur? Ini perintah Direktur Lu. Saya cuma menyampaikan, benar kan? Benar. Pak Supervisor Wang, sekarang cabang ini sudah di bawah kendalimu. Bukan, Direktur Lu. Saya sedang mendisiplinkan karyawan. Direktur Lu, apa mungkin ada kesalahpahaman? Pak Supervisor Wang biasanya sangat perhatian pada karyawan. Jangan-jangan tukang bersih-bersih ini yang memfitnah Pak Supervisor Wang? Kamu ngomong apa sih? Jelas-jelas dia. Yang memfitnah. Atau Wakil Direktur Chen sengaja melindunginya, Pak Supervisor Wang. Bukannya kamu bilang mau membuatnya tidak bisa bertahan? Sekarang saya yang buat kamu tidak bisa bertahan. Wakil Direktur Chen, segera pecat dia. Kamu, Ini perintah Direktur Lu. Saya tidak salah dengar, kan? Perhatikan posisimu. Iya. Benar, Pak Supervisor Wang. Kamu macam-macam sama karyawan wanita. Mau membela diri apa lagi? Kamu, pecat dia. Sekarang juga. Direktur Lu. Saya tahu salah. Direktur Lu. Nona Gu, saya sudah melihat CV-mu. Saya akan wawancarai kamu sendiri. Lu Jinan. Aku tahu ini semua karena kamu. Bos Lu baru mau membantuku. Biasa saja. Ngomong-ngomong, aku baru tahu. Kamu juga kerja di grup Lu. Aku asisten Bos Lu. Sebenarnya, Bos Lu orangnya baik. Memang baik. Hari ini untung ada dia yang wawancarai aku ulang. Kalau tidak, aku pasti terus jadi tukang bersih-bersih. Kenapa kamu cuma ingat kebaikannya doang? Bukannya itu karena aku? Baik. Semua karena kamu. Kenapa hal kayak gini juga mau sok jago? Halo, Nek. Oh, ya sudah, kamu bilang sendiri sama dia. Halo, Nenek. Xiao Xiao, malam ini
kamu dan Jin An pulang ke sini makan malam ya. Nenek sudah siapin makan malam spesial buat kalian. Suruh kita makan. Baik. Oke, kalau gitu nanti malam, aku dan Lu Jin An pulang bareng. Ayo pergi. Xiao Xiao. Jin An, sini. Minum selagi hangat. Istirahat lebih awal. Ini apa? Ini barang bagus. Minum ini. Nenek jamin kalian pasti cepat punya bayi. Nek, aku. Cepat minum. Istirahat lebih awal ya. Kamu ngapain sih? Lepasin aku. Lu Jin An, kamu mau apa? Lepaskan. Jangan bergerak. Lu Jin An. Nenek memberiku. Minuman apa? Lu Jin An. Bocah nakal. Akhirnya, usahaku tidak sia-sia. Lu Jin An. Kenapa? Kecewa? Gak kok. Meski kita nikah kilat dan tinggal serumah, tapi aku nggak mau sembarangan mengecewakanmu. Tidur yang cepat ya. Kamu ngapain sih? Kamu brengsek, kamu tak tahu malu, kamu bajingan. Bukan. Ini kamarku. Aku cuma... Gu Xiao Xiao. Aku benar-benar sudah menikah dan tinggal bersama seorang pria. Gu Xiao Xiao, ini klien yang harus kita temui malam ini. Kamu yang harus menyambutnya. Kolaborasi dengan grup Zhang ini bukannya kamu yang menanganinya, kenapa aku harus menyambutnya? Kalau disuruh, langsung lakukan saja. Jangan banyak omong. Kenapa? Tanpa Pak Lu mungkin kamu tidak tahu cara menyambut klien? Kamu cuma menyambut klien saja. Baiklah, aku akan lakukan. Kalau proyek ini gagal, kamu harus keluar. Tenang, kolaborasi ini pasti berhasil. Aku tunggu hasilnya. Lihat saja nanti. Lu Jin An.
Gu Xiao Xiao. Ini kontrak baru. Silakan lihat. Xie Yi. Gu Xiao Xiao dia. Bagaimana kinerjanya? Dia ada di area kerja. Perlu aku panggil dia? Tidak perlu. Bagaimana kabarnya? Ya biasa saja. Kalau Pak Lu, kalau Anda begitu peduli padanya lebih baik Anda lihat sendiri. kenapa aku harus melihatnya? Kalau begitu kenapa Anda bertanya? Kamu akhir-akhir ini. Kenapa kamu akhir-akhir ini? Pak Zhang, saya Gu Xiao Xiao dari grup Lu. Silakan masuk. Halo, ini kontraknya. Kulitmu bagus sekali ya. Lebih bagus dari kulit Chen Peinan. Pak Zhang, lebih baik kita lihat kontraknya dulu. Boleh lihat kontrak? Tapi minum dulu segelas ini. Maaf, saya tidak bisa minum alkohol. Tidak mau menghormati saya ya. Maaf, saya benar-benar tidak bisa minum alkohol. Berani-beraninya. Kau cuma desainer kecil, berani menolak saya? Apa yang kau lakukan? Lepaskan saya. Mau apa? Tentu saja mau melakukan sesuatu yang membuatmu senang. Apa yang kau lakukan? Lepaskan saya. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Mau apa? Tentu saja mau melakukan hal yang membuatmu senang. Baiklah, lakukan saja. Tolong, Gu Xiao Xiao. Kamu kenapa? cepat selamatkan aku. Lu Jinan, tolong aku. Lu Jinan, tolong aku. Xiao Xiao. Xie Yi. Segera cari tahu lokasi Gu Xiao Xiao. Siap Pak Lu. Berani-beraninya menelepon? Lihat bagaimana aku menghajarmu hari ini. Lepaskan. Ada orang. Pak Lu, sudah ketemu? Istri sedang di Night KTV. Sedang membicarakan proyek dengan grup Zhang. Ayo, ke Night KTV. Tolong. Diam. Awas kau kubunuh kalau teriak lagi. Hei. Jaga-jaga di luar. Siap. Jangan. Jangan mendekat. Kumohon. Jangan. Xiao Xiao. Angkat teleponnya. Jangan mendekat. Cantik ya. Jangan mendekat. Jangan. Tidak diangkat. Siapa di dalam? Pak Lu, Itu rekan bisnis saya. Sedang main. Jangan-jangan kalian jijik lihatnya. Ayo sini. Tolong. Bocah nakal macam apa ini? Berani-beraninya mengacaukan rencanaku? Bocah ini berani memukulku? Kamu tahu siapa aku? Aku adalah presiden direktur grup Zhangxi. Kamu berani memukulku, Pak Xie? Xiao Xiao. Jangan takut. Aku di sini. Pak Lu, lepaskan aku Pak. Aku salah, Pak Lu. Aku benar-benar salah. Aku tidak tahu dia orang Anda. Pak Lu, aku salah. Kasih aku kesempatan, Pak Lu. Segera bikin grup Zhangxi bangkrut. Pak Lu. baik. Tuan Xie, aku salah. Aku tidak tahu dia orang kalian. Pak Xie, aku salah. Pak Xie.
Lu Jinan. Hari ini terima kasih ya. Kalau bukan karena kamu, aku nggak berani bayangin. Ini bukan apa-apa. Kita kan sudah menikah. Melindungimu, bukankah itu tugasku? Tuh. Aku traktir kamu makan, yuk. Kemarin kamu sudah membantuku, sekarang kamu menyelamatkanku lagi. Setidaknya biarkan aku melakukan sesuatu. Oke, Aku tahu ada tempat sate yang enak banget, rasanya luar biasa. Ayo. Cepat, sate di sini enak banget. Ayo pesan. aku tidak lapar. Kamu makan saja. Jangan sungkan sama aku. Hutang nyawa tidak bisa dibalas budi. Setidaknya traktir makan, kamu pesan saja. Pesan yang kamu suka saja. Oke. Bos, aku mau ini. Ini, semuanya. Wah, siap. Ayo pergi. Kamu biasanya makan ini? Masa sih, aku mana tega makan ini. Hanya kadang-kadang saat ngidam, makan sekali untuk memuaskan keinginan saja. Dia hidup seperti apa sih? Sate murahan ini? Harus ngidam dulu baru bisa makan. Aku tidak takut kamu menertawakanku. Saat aku masih kecil, ayahku sudah sakit. Penghasilan keluarga, hampir semuanya untuk biaya pengobatannya. Kenapa aku cerita ini padamu? Aku tidak ingin kamu mengasihaniku. Ini bukan apa-apa. Sebenarnya, aku juga tidak lebih baik. Benar juga. Aku tidak pernah mendengar tentang anggota keluargamu, selain nenekmu. Mereka, Aduh. Ini bukan Gu Xiao Xiao. Wah, ini kan Gu Xiao Xiao. Tak kusangka setelah meninggalkan Zihao hidupmu juga biasa-biasa saja, ya? Ini pacar gelap barumu? Emang sama sepertimu kelihatan miskin. Lihat apa? Kenapa? Mau minta makan? Sujud dan panggil aku nenek, aku akan kasih kamu makan. Jaga mulutmu. apa dia membelaku? Berani-beraninya kau tampar aku. Memang kamu yang kutampar. Kalau mulutmu tidak dijaga lagi, lain kali bukan cuma tamparan yang kau dapat. Sayang, dia memukulku. Tenang, sayang, aku yang urus dia. Cepat minta maaf pada istriku. Dia pantas. Oh, aku tahu. Kamu masih memikirkan aku, ya? Dengar ya, kamu sekarang juga sujud dan minta maaf padaku. Aku masih bisa memaafkanmu. Sayang, Dengan tangan kotormu ini, berani-beraninya kau sentuh dia. Bangsa tak tahu diri. Berani-beraninya kau pukul aku akan cari orang untuk habisi nyawamu. Kamu saja, Kamu tahu siapa aku? Berani-beraninya kamu memukulku? kau ini, Gu Xiao Xiao. Cepat minta maaf. Kalau tidak, Lalu apa? suamiku adalah bos dari grup Wang. Kami sudah bekerja sama dengan grup Lu. Benar? Grup Lu adalah perusahaan yang menguasai urat nadi ekonomi Tiongkok. Tidak lama lagi, aku akan sukses besar. Kamu masih belum mau cepat-cepat berlutut dan minta maaf padaku? Memangnya kenapa dengan grup lu? Kalau tidak segera pergi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Berani menganggapku angin lalu? Itu berarti tidak menghormati grup Lu. Ayo, serang mereka. berdiri di belakangku. Aku bukan orang yang mudah dijahati. Kau ini perempuan. Berani-beraninya kau bersekongkol dengan si sampah ini untuk memukul orangku. Sekarang aku akan membuat kalian kapok. Xie Yi, dalam 3 menit. Temui aku di lapak pasar malam. Menemuimu? Kau si sampah. Kamu tahu Xie Yi, siapa itu Tuan Xie? Benar, Hanya dengan dirimu, berani memanggil Tuan Xie ke sini? Jangan khawatir. Percayalah padaku. Kita sudah cukup, deh. Jangan keterlaluan. Tidak apa-apa.
Direktur Lu. Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak Lu? Aku dengar. Si brengsek ini bekerja sama dengan grup Lu. Sudah ketemu, Pak Lu. Memang ada satu kerjasama yang sangat kecil. Segera batalkan. Baik. Tidak, Tuan Xie, tolong kasihani kami, lepaskan keluarga kami, Tuan Xie, kumohon lepaskan keluarga kami. Memohon padaku buat apa? Siapa suruh kamu menghina orang yang tidak boleh dihina? Ini, Tuan ini, Anda lepaskan saya, Anda lepaskan kami. Lepaskan kami. Saya yang lancang mulut. Anda anggap saja saya seperti sampah dan lepaskanlah. Menghina siapa? Menghina aku? Xiao, demi hubungan kita dulu kamu maafkan aku. Dulu, hubungan apa dulu? Kamu cuman calon jodoh yang dipanggil ibuku. Siapa yang punya hubungan sama kamu? Oh iya. Mulutku jahat, aku ini mulut anjing. Ngomong sembarangan, aku buta, tidak kenal orang penting. Aku kumohon, Xiao. Aku bukan penguasa grup Lu. Kamu mohon padaku buat apa? Xiao. Bawa mereka pergi. Baik. Pak Lu, Jangan. Pak Lu ada perintah lain? Tidak ada. Kamu juga pergi. Oh iya. Tinggalkan mobilnya untuk menerangi kami. Baik. Lu Jin'an, Xiao. Sebenarnya aku sudah lama ingin memberitahumu. katakan padaku. Katakan apa? Katakan kalau kamu menyembunyikan identitas dariku. Aku mau jelasin pelan-pelan ke kamu, tapi Lu Jin'an, wajahmu yang tegang itu lucu banget sih. Apa? Kenapa? Jangan-jangan kamu beneran ngira kamu itu Pak Lu. aku emang beneran dia kok. Ah, udah deh, jangan ngaco. Kamu aja uang 10 juta nggak punya, masa mau disebut Pak Lu? Dah, berhenti berakting di sini. Tapi ngomong-ngomong, Pak Lu itu sebenarnya ngutang apa sama kamu sih? Sampai-sampai mau ikut pura-pura jadi asistenmu, terus main sandiwara di sini. Dia yang pura-pura jadi asisten? Memangnya kenapa? Kalau Pak Lu bukan karena ngutang budi besar sama kamu, mana mungkin dia mau ikut pura-pura jadi asistenmu di sini, ikut main sandiwara. Iya, dia emang ngutang budi besar sama aku. Gu Xiao, kamu mau apa? Apa yang kulakukan? Justru aku yang ingin bertanya padamu. Apa yang Direktur Chen lakukan? Da apa? Apa yang kulakukan? Kamu pasti tahu, bos grup Zhang itu adalah seorang bajingan tua. Kamu malah menyuruhku sendirian pergi negosiasi kerjasama di malam hari. Chen Peinan, sebenarnya apa maksudmu? Maksud apa yang bisa kumiliki? Gu Xiao, justru kamu, apa yang kamu lakukan, yang membuat grup Zhang langsung bangkrut? Bangkrut? Mereka bangkrut itu konsekuensi yang pantas mereka terima. Apa kamu tahu kerjasama grup Zhang dengan perusahaan kita melibatkan berapa banyak pesanan? Apa kamu tahu tindakanmu ini membawa berapa banyak kerugian bagi perusahaan? Membawa kerugian bagi perusahaan? Menurutku, ini membawa kerugian untukmu, Direktur Chen, kan? Gu Xiao, ini fitnah. Apakah aku memfitnah, atau tidak? Kamu sendiri yang tahu dalam hati. Kamu Chen Peinan, kamu menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, mencelakai rekan kerja. Sekarang jabatan manajer kamu dicopot. Pergi belajar, lalu baru ditentukan bisa tetap bertahan atau tidak. Tidak, Direktur Lu, aku tidak. Direktur Lu,
Aku tahu salah. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Pergi belajar, atau langsung keluar dari grup Lu. Baik. Aku mengerti. Selain itu, Gu Xiao, rapikan barang-barangmu. Pergi ke kantor pusat desain. Bersiaplah untuk ikut serta dalam proyek desain. Kerjasama dengan Louis. Apa? Dia seorang pemula, bahkan pernah melakukan plagiat. Kenapa dia bisa bekerja sama dengan Master Internasional Louis? Kamu meragukan keputusan pihak atas. Tidak. Aku merasa untuk semua orang di departemen desain ini tidak adil. Betul juga. Kami semua sudah bekerja untuk perusahaan ini dengan sungguh-sungguh bertahun-tahun. Kenapa dia yang baru datang langsung bisa masuk ke kantor pusat? Betul, ini tidak adil. Kami tidak setuju. Kenapa? Kata-kata saya sudah tidak berguna lagi. Kalau semua tidak setuju, begini saja, Direktur Lu, kita berdua adu kemampuan. Kalau kamu menang, aku mundur sendiri. Nona Gu ini. Aku percaya dia bisa. Baik. Direktur Lu mohon jadi saksi untuk kami. Bagus. Jangan sampai tidak mengakui. Baik. Kalau hari ini kamu berdua adu kemampuan, desain siapa yang paling bagus? Yang bisa membuat lawan percaya? Yang bisa membuat semua orang percaya? Siapa yang bisa masuk ke departemen desain kantor pusat? Emang jagoan, Pak Chen. Desainnya, wah, inspirasinya, kreativitasnya, benar-benar tak tertandingi. Iya, betul, Pak Chen kita. Kan lulusan universitas ternama di luar negeri, bukan sembarang orang. Bukan sembarang. Orang sembarangan. Bisa menyainginya. Pak Lu, kita cuma lihat saja begini. Aku percaya dia. Kalau mereka, Sudah. Kalian kasih muka dikit dong. Kenapa? Desainmu mana? Kenapa nggak dikeluarin? Dia kayak gitu. Dikasih waktu seumur hidup pun, nggak bakal bisa menghasilkan apa-apa. Jangan-jangan sampai sekarang belum mulai menggambar? Kalau kamu mengundurkan diri sekarang, muka kita semua masih bisa diselamatkan. Kamu masih bisa cari makan di perusahaan ini. Perusahaan Lu kita, bukan sembarang orang. Bisa masuk. Betul, perusahaan Lu memang nggak butuh sampah. Masih tahu diri juga. Cepat pergi sana. Jangan mempermalukan diri lagi. Oke. Mempermalukan diri? Siapa yang mempermalukan diri? Lihat dirimu sendiri baru tahu. Kayaknya kamu masih nggak mau menyerah. Hari ini akan kubuat kamu tahu apa itu desain yang sesungguhnya. Manajer Chen, tunjukkan padanya. Desainku, baik dari segi kreativitas maupun konsep, sudah mengikuti arah perkembangan terbaru perusahaan kita. Baru lihat sekilas tadi. Sekarang dilihat lebih teliti. Desain ini makin luar biasa. Ya, betul. Desain ini, aku jamin. Di industri, nggak ada yang lebih bagus. Tunggu. Si itu, desainmu mana? Keluarin dong, lihat-lihat. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Ini tidak mungkin. Pak Chen, Masa sih? Ini yang kamu desain barusan? Memangnya kenapa? Dalam waktu sesingkat ini, bahkan Master Louis sekalipun, tidak mungkin bisa mendesainnya. Karya yang sempurna seperti ini. Hal yang tidak bisa kamu lakukan, bukan berarti orang lain juga tidak bisa. Sudah. Kalau tidak ada lagi urusan lain, saya akan pergi ke kantor pusat desain dulu. Semoga kita semua punya kesempatan untuk bekerja sama lagi di masa depan. bagaimana? Apakah masih ada yang keberatan? Karena tidak ada, maka bubar saja. Kembali bekerja. Gu Xiao, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Kepala bagian Chen, ini desainer baru yang bergabung. Xiao,
Coba kenalan dulu ya. Baik, Halo, Kepala Bagian Chen, nama saya Gu Xiao Xiao. halo, Xiao Xiao. Panggil saja Kak Chen. Hap. Di sini adalah divisi desain 2. Ditambah kamu, totalnya ada 5 orang. Di sana itu divisi desain 1. Selain itu, kantor pusat desain kita berdiri sendiri. Langsung di bawah Direktur Lu. Tapi sejauh ini, hampir tidak ada yang pernah bertemu beliau. Selama ini yang mengelola adalah Direktur Song. Tapi hari ini beliau sedang dinas luar. Oke, saya paham. Terima kasih, Kak Chen. Semuanya, coba berdiri dan sapa dong. Sedang apa ini? Semangat dong. Halo. Halo semuanya, nama saya Gu Xiao Xiao. Silakan duduk. Hem. Direktur Song sudah kembali. Halo, Direktur Song. Peinan, bagi-bagikan hadiah ini untuk semua. Ini saya bawa khusus dari Australia. Halo, Direktur Song. Halo, saya Song Nan Kiao, Direktur Departemen Desain, sekaligus bertanggung jawab mengelola seluruh Departemen Desain. Halo, nama saya Gu Xiao Xiao, karyawan baru. Sudah saya dengar dari Peinan. Sangat berbakat. Ini saya siapkan khusus untukmu. Untuk saya, Saya adalah pacarnya Jin An. Selama ini, terima kasih sudah merawatnya. Kedepannya, tidak usah merepotkanmu lagi. dia itu, pacarnya, Lu Jinan. Kamu sudah menyiksaku, Lu Jinan bajingan. Aku kenapa? Kamu sudah punya pacar, kenapa masih mau menikah denganku? Apa? Hari ini, di kantor, Song Nan Kiao itu mempermalukanku. Bajingan Lu Jinan, besok aku akan menceraikanmu. Lu Jinan, lepaskan aku. Kamu sudah punya wanita lain, masih cari aku buat apa? Lepas. Lepaskan aku. Lepas. Pergi cari wanita kamu. Jangan dekati aku lagi. Diam kau. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepas. Lepaskan aku. Mau cerai sama siapa? Aku. Bilang. Kamu. Bajingan. Aku dan dia tidak pernah punya apa-apa. Tapi dia sendiri yang bilang. Itu hanya keinginannya sendiri. Sudah bangun. Tadi malam. Sepanjang malam repot. Lapar? Ayo makan. Ini semua masakanmu. Ya. Coba cicip. Aku berangkat kerja dulu. Jangan buru-buru. Hari ini aku antar kamu. Lu. Asisten Lu. Pak Lu, kebetulan sekali. Kok kamu juga di sini? Oh, kebetulan aku juga lewat sini. Mau apa? Ini kan mobil Pak Lu. Gak apa-apa. Kebetulan aku juga mau ke kantor. Sambil
Ayo, Maaf ya. Dia memang orangnya dingin. Jangan tersinggung. Gak, ayo naik. ayo naik. Lu Jinan. Bisa nggak kamu tersenyum? Numpang mobil orang. Wajahmu kok dingin banget. Gak apa-apa. Kamu. Gak perlu kayak gini. Ayo, jalan. Kamu mau apa? Jangan selalu kayak gini. Jadinya, kamu yang kayak bos. Senyum dong. Ayo pergi. Baik. Kak Chen, ada apa dengan kalian semua? Kamu baru datang. Kamu belum tahu. Kenapa? Perusahaan kita ini, Kak Chen. Ini adalah jadwal kompetisi desain untuk kerjasama dengan Louis. Kelompok kalian juga bersiaplah. Soalnya, hadiah uangnya saja sudah 10 miliar rupiah. Kak Chen, hal sepenting ini, kita tidak bersiap-siap? siap-siap apa? Ada Direktur Song di sini. Ngapain buang-buang tenaga? Di kartu nama kami tertulis Departemen Desain Perusahaan, tapi karena ada Direktur Song, semua proyek desain, besar kecil, diambil alih olehnya. Bukannya itu jelas-jelas mengintimidasi. Memang skill kita kalah. Kami juga sudah berusaha. Tapi, dibandingkan desain Direktur Song, kami masih jauh ketinggalan. Perusahaan memilih yang terbaik. Jadi ya, memang tidak bisa dihindari. Kalau begitu, benar-benar tidak ikut? Sudahlah. Di hadapan Direktur Song, dalam hal ide dan wawasan, kita bahkan tidak ada apa-apanya. Ngapain repot-repot? Bukan. Kalian tidak boleh membesarkan hati orang lain dan mengecilkan hati sendiri. Xiao, bukan maksud kakak. Tapi kita cukup kerjakan tugas kita dengan baik saja. Urusan lainnya, serahkan saja pada Direktur Song. Kalau begitu, hal ini dilepas begitu saja. Hah, kamu ini memang baru menyerah setelah melihat peti mati. Kak Chen, dia mau repot, biarkan saja dia. Jangan pedulikan dia. Hei, karakter Gu Xiao tidak mungkin menyerah begitu saja. Ini kan desainku dulu, yang belum selesai itu. Kali ini syaratnya adalah menyelesaikannya sepenuhnya. Akhirnya ada kesempatan untuk membersihkan namaku sepenuhnya. Direktur, lihat kami. Kak Jinan, kamu kok datang? Kak Jinan, hari ini kamu ada waktu untuk menengok aku? Ya ampun, ini pacarnya Direktur Song, ya? Ganteng banget. Ya, benar. Cocok sekali, pria tampan dan wanita cantik. Ganteng aja udah, masih perhatian banget, ngantar makan siang buat Direktur Song. Nona Song, sekarang aku sudah menikah, harap kamu bisa menjaga diri. Xiao, makan dulu, kerjanya nanti setelah makan. Xiao, ya suamimu? Iya, ini suami saya. Cewek ini berani menggoda Kak Jinan. Terima kasih atas perhatian kalian semua pada Xiao. Ini sedikit tanda terima kasih. Ini, Terima kasih. untukmu. Terima kasih. Terima kasih. Tas ini edisi terbatas, loh. Sudah lama aku menginginkannya, tapi nggak tega beli. Xiao,
Pacarmu ini ganteng lagi kaya, ya. Terlalu berlebihan. Wah. Kamu ngapain sih? Kok kamu habisin uang sebanyak ini buat beli tas branded? Jangan di sini kamu pura-pura kaya. Keluarga kita nggak punya uang segini. Ini semua barang KW, nggak mahal kok. Kalau ketahuan KW-nya, lebih memalukan lagi. Tenang aja. Tas-tas ini pabriknya aja nggak bisa bedain. Beneran? Kalau gitu beliin aku satu juga. Oke. Gu Xiao Xiao. Berani merebut Kak Jin An dariku. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Apa, Xiao Xiao? Ini rancanganmu? Oh, iya. Kebetulan, Kak Chen. Aku juga mau minta pendapatmu. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Gagasannya, gayanya, benar-benar melampaui pemenang penghargaan tahun itu. Desainmu ini, kamu sendiri sudah bisa. Kak Chen, aku lebih ingin kita semua bisa ikut lomba bersama. Xiao Xiao, dulu aku meremehkanmu. Tak kusangka kamu. Xiao Xiao. Kalau ada yang bisa kubantu, bilang saja. Nanti, mungkin aku akan sering merepotkan kalian. Semangat bersama. Semangat. Semangat. Bersandiwara. Sungguh memuakan. Apa sih yang dia desain, sampai-sampai mereka begitu antusias? Tenang saja, Bu Song. Dia tidak akan bisa mendesain sesuatu yang bagus. Dia punya catatan plagiat. Apa? Dia adalah pemenang penghargaan Luana tahun itu. Tapi, karena plagiat, gelarnya dicabut. Bodoh, kenapa tidak bilang dari dulu? Siapa di internal yang tidak tahu kalau pemenang tahun itu hanya kambing hitam, kamu masih berani meremehkannya? Dia cuma anak baru tanpa pengalaman. Mana bisa dibandingkan dengan ibu? Aku tidak peduli caranya. Dapatkan desain mereka untukku. Tenang, serahkan padaku. Gu Xiao Xiao. Berebut pria denganku, bersiaplah untuk kuhancurkan. Kakak Jin An. Jauh-jauh dariku. Kakak Jin An, kenapa kasar sekali padaku? Dia belum tahu identitasmu, kan? Coba tebak, kalau ku beritahu dia, menurutmu dia akan marah dan tidak mau lagi dekat denganmu? Berani-beraninya. Apa? Xiao-xiao. Xiao-xiao. Dengar dulu penjelasanku. Memangnya ada yang perlu dijelasin? Bukan seperti yang kamu lihat. Wanita tadi, dia... Memangnya penting wanita itu gimana? Bukan. Kok kamu nggak bisa diajak bicara sih? Iya, memang aku nggak mau diajak bicara. Dia mau diajak bicara, ya cari dia aja. Berebut cowok sama aku? Bisa apa kamu? Pak Lu, ada apa? Bapak marah sekali ya. Wanita sialan ini, udah aku bilang sama dia, aku nggak ngapa-ngapain. Bapak marah sekali ya. Jangan-jangan beneran jatuh cinta sama dia. Kamu lagi nggak ada kerjaan ya? Pak Lu, ini kan udah jam pulang kerja. Siei. Ada apa dengan semua orang? Desainnya dicuri. Apa? Tadi pagi saat membuka komputer, desain kita semua sudah dihapus. Mereka dua juga sama. CCTV-nya? Sudah dicek CCTV-nya? CCTV-nya sedang diperbaiki semalam, tidak bisa dicek. Diperbaiki? Saat apa? Kenapa diperbaiki? Tepat saat ini. Sepertinya ada orang yang sengaja mengganggu kita. Aku kesal banget. Kalau aku tahu siapa yang melakukannya, aku akan menghajar dia. Benar juga, cara siapa ini begitu jahat? Sekarang bukan waktu untuk marah. Besok harus dikirimkan, kalau kita membuatnya lagi sekarang, pasti tidak akan selesai. Dan desainnya dicuri oleh mereka, mungkin akan muncul di pameran besok. Kalau mereka berani menampilkannya,
Aku akan menghancurkan mereka. Kenapa begitu tidak tahu malu? Mereka berani mencurinya? Kalau mereka berani mencurinya, pasti tidak takut menampilkannya. Wah, ada apa? Pagi-pagi sekali semua orang tampak marah. Mungkin tidak bisa membuat desain dan mulai berdebat? Memberikan formulir pendaftaran kepada kalian? Kalian benar-benar berani mendaftar. Ada Direktur Song kami di sini, kenapa kalian repot-repot? Tidak bisa bicara seperti itu. Kalau pihak atas memberikan kuota, kita tidak bisa menghalangi orang lain, kan? Direktur Song, sebagai manusia dan dalam bekerja, boleh berlebihan. Tapi tidak boleh tidak tahu malu. Kurang ajar? Menuduh atasan tanpa alasan. Kamu nggak mau kerja lagi? Nah, gitu dong. Tahu tempatmu di sini masih bisa kau dapat makan. Oh iya. Kamu belum tahu identitas Jin An, kan? Dia itu dari grup Lu ini putra sulung. Calon pemimpin grup Lu. Kamu ngomong apa sih? Dia selalu menyembunyikannya darimu. Ini karena dia takut kau menginginkan statusnya. Putra terkemuka di lingkaran Beijing. Bukan sembarang orang bisa menyamainya. Direktur Lu, lepasin aku dong. Aku salah, Direktur Lu. Direktur Lu, Ayo naik. Gu Xiao. Kamu tuh bener-bener bodoh. Putra sulung grup Lu. Jin An. Xiao, kamu kenapa? Apa yang dikatakan Direktur Song, Xiao? Kak Chen, gak apa-apa. Ayo kita lanjut kerja. Jangan nakutin aku, katakan padaku. Tidak apa-apa. Jika mereka ingin menggunakan cara ini untuk menghancurkan aku, mereka terlalu meremehkan aku, Gu Xiao. ada masalah, Pak Lu. Desain nyonya. Semua hilang. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Tadi pagi, setelah tim desain 2 datang, sketsa desain nyonya hilang begitu saja. Kamu segera selidiki. Baik, Tunggu. Iya. Bagaimana kabarnya? sudah kembali bekerja. Perlu kupanggil ke sini? Tidak usah. Kamu selesaikan urusanmu. Xiao. Kamu ini. Pak Lu, uang yang kutanggung akan segera kukembalikan. Kamu sudah tahu? Tahu atau tidak, itu tidak penting. Xiao, dengarkan penjelasanku. Sebenarnya aku sudah lama ingin. Cukup, Pak Lu. Aku tidak mengincar hartamu. Apalagi statusmu. Xiao. Kamu mau kemana? Xiao. Besok adalah hari pameran hari penyerahan naskah. Kamu harus waspada, jangan sampai ada kesalahan lagi. Tenang saja Direktur Song, hanya tinggal sehari. Walaupun Master Louis datang, dia juga tidak bisa menghasilkan karya bagus. Berkelahi denganku? Sekelompok orang yang tidak tahu diri. Direktur Song, kemampuan Anda sudah jelas bagi semua orang.
Jangan hiraukan mereka. Ayo, dengarkan aku. Kita harus menyerahkan naskah besok, kalau buat ulang sekarang, pasti tidak akan sempat. Jadi, untuk memenangkan lomba besok, kita harus cari cara lain. Begini. Bisa dicoba seperti ini dulu. Apa ini bisa berhasil? Coba saja dulu. Master Louis, silakan. Kenapa? Sampai sekarang Nyonya belum datang. Aku dengar perusahaan kalian kali ini sangat tulus. Berhasil menemukan desainer yang selalu ingin aku temui ini. Betul. Untuk bisa bekerja sama dengan Anda, kami sengaja mencari desain yang Anda sukai dulu. Bagus. Si Ye. Wakil Direktur Wang. Desainer Gu. Masih di perjalanan. Kenapa bisa begini? Urusan penting begini malah terlambat. Ya, saya akan segera kirim orang untuk mencarinya. Master Louis, sungguh maaf, ini kesalahan kami. Desainer Gu hari ini sepertinya tidak bisa datang. Sedangkan untuk karya itu, sudah kuselesaikan dengan sempurna. Apa? Desainer Gu karena skandal plagiat sebelumnya malu datang untuk menemui Master Louis hari ini. Jadi, desain kali ini dilakukan oleh Departemen Desain kami secara mandiri. Kalau gitu cepat tunjukkan desainmu. Untuk dilihat Master Louis. Wah, karya ini bisa dibilang sempurna. Bahkan aku sendiri mungkin tidak bisa membuat karya yang sesempurna ini. Master Louis, terlalu berlebihan. Masih banyak hal yang harus saya pelajari dari Anda. Generasi muda sekarang memang luar biasa. Master Louis, karena Anda sangat puas dengan karya ini, maka kerja sama kita 3 tahun ke depan. Kontrak ini, untuk sementara belum bisa saya tanda tangani. Kenapa? Master Louis, bukankah Anda sangat puas dengan karya ini? Terlalu sempurna, tapi kurang. Kurang sedikit jiwa. Ya, kurang jiwa. Ya, jiwa. Bagaimana kamu tahu? Karena ini adalah karya yang belum selesai. Maafkan saya, semuanya. Karena desain baru, jadi agak terlambat, makanya datangnya telat. Anda bilang karya ini belum selesai? Tapi tadi desainer ini bilang, katanya departemen desain mereka sudah bekerja keras baru bisa menyelesaikan karya ini. Ini sebenarnya bagaimana? Gu Xiao, maksudmu apa sih? Hari ini rapat penting begini, telat saja sudah, masih ngomong sembarangan di sini. Apa aku ngomong sembarangan? Kau sendiri yang tahu. Master Louis, lihat ke sini. Ini karya tim kami. Dasar tidak berguna. Hal kecil begini saja tidak becus. Karyanya ada cacatnya. Berani-beraninya kau bawa ke sini. Aku juga tidak tahu. Nyonya Song. Tidak berguna. Oh, ternyata seperti ini. Pemahamanmu tentang konsep desain karya ini sangat jelas. Jangan-jangan, kamu adalah desainer waktu itu? Ya, kali ini, aku juga membawa sebuah karya baru untuk semua. Bagus sekali. Ini. Masa sih? Gu Xiao. Cuma karya kayak gini, berani-beraninya kau coba nipu pakai ini, Master Louis. Ini benar-benar kacau. Karya seperti ini, masih pantas ditunjukkan? Aku kira kau bisa menunjukkan sesuatu yang layak. Rupanya aku terlalu menganggapmu. Layak atau tidak? Bukan kau yang tentukan. Wakil Direktur Wang, ada orang yang merusak seperti ini di perusahaan? Aku enggan bergaul dengannya. Cepat keluar dari sini. Malu-maluin aja di sini. Bawa dia keluar. Xiao. Kalau kali ini gagal, kita coba lagi. Sekarang pergi dulu. Benar-benar sudah membawa rasa tak tahu malu ke puncaknya. Satpam, bawa dia keluar. Luar biasa. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Master Louis desain ini, Brilian. Sungguh brilian. Lihat di sini.
Karya ini dirancang dengan sangat sederhana. Tapi dalam kesederhanaannya, terdapat kejeniusan yang luar biasa. Aku berani bilang, begitu karya ini dirilis, pasti akan menggemparkan dunia. Oke, asalkan Bapak puas. Kalau begitu, bagaimana dengan kontraknya? Anda tangan. Sekarang juga. Tapi, aku minta selama 3 tahun kontrak ini. Aku mau dia yang menangani semua pekerjaan denganku. Oke, tentu saja tidak masalah. Desainer Gu, ada masalah apa? Bisa bekerja sama dengan Master Louis adalah kehormatan bagiku. Baik. Nanti aku suruh bagian personalia menyesuaikan gaji dengan standar tertinggi di pasaran untuk menaikkan gajimu. Wakil Direktur Wang. Desain kali ini, semua juga ikut berpartisipasi. Kebetulan, kalian semua gajinya naik semua. Xiao, dengar nggak? Kita semua dapat bagian. Kalau tidak ada masalah lagi, tanda tangani saja di sini. Kontrak ini tidak boleh ditandatangani. Desainer Song. Kontrak ini tidak boleh ditandatangani. Desainer Song, kamu gila ya? Kalau masih berulah di sini, keluar dari grup Lus. Wakil Direktur Wang, aku tidak gila. Kontrak ini tidak boleh ditandatangani. Kami sudah susah payah mendapatkan kesempatan kerja sama dengan Master Louis. Desainer Song yang terhormat, aku ingin bertanya, kenapa kontrak ini tidak ditandatangani? Kenapa? Karena kamu tidak pantas. Wakil Direktur Wang, Master Louis, semuanya. Mungkin kalian belum tahu, perempuan ini penuh noda. Desainnya yang dulu itu hasil menjiplak. Kamu, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Semua orang tahu, dia dulu difitnah. Bagaimana bisa kamu bilang dia menjiplak? Keadaan sebenarnya tidak seperti itu. Anda lihat. Aku mohon pada Anda, tolong bantu aku. Katakanlah aku difitnah, asalkan Anda setuju, apapun akan kulakukan. Dia tidak hanya menjiplak, kehidupan pribadinya juga berantakan. Orang seperti dia sama sekali tidak pantas bekerja sama dengan Master Louis. Gu Xiao, dengan video sintetis AI ini, kali ini, dewa sekalipun datang, tidak akan bisa menolongmu. Desainer Gu, tolong berikan aku penjelasan yang masuk akal. Kalau tidak, aku tidak akan lagi bekerja sama dengan grup Lus kalian. Jangan, Master Louis. Gu Xiao, cepat jelaskan dengan jelas. Aku tidak ada yang perlu dijelaskan. Yang bersih akan tetap bersih. Jadi tidak bisa berkata-kata, ya. Orang kotor sepertimu sama sekali tidak pantas berada di dunia desain. Hari ini aku usulkan untuk menyingkirkannya sepenuhnya, untuk membersihkan iklim dunia desain. Singkirkan dia. Kamu belum punya kemampuan untuk itu. Blokir dia. Kurasa kamu belum mampu? Sayang. Kamu baik-baik saja? Apa? Dia ternyata istri Pak Lu. Benar-benar tidak terlihat. Berdasarkan apa? Dia, seorang wanita yang punya catatan plagiat. Berdasarkan apa bisa mendapatkan cinta Kak Jin An? Berdasarkan apa? Kamu bilang dia plagiat? Kalau begitu, lihat ini apa. Xie Yi. Menggunakan AI untuk mengganti wajah, menyatukan video untuk menjebak rekan kerja. Tak disangka, Song dan Kiao. Apa maksudmu sebenarnya? Bukan aku, bukan. Xie Yi, lanjutkan. Kalau begitu, ini semua. Bagaimana kamu jelaskan? Bukan aku. Bukan aku yang melakukannya, Kak Jinan. Dengarkan penjelasanku. Dia. Semuanya dia yang menghasut. Dia yang punya masalah dengan Gu Xiao, baru melakukan ini, bukan urusanku. Bukan. Direktur Song. Kejadiannya tidak seperti itu. Cepat sekali sudah mulai mencari kambing hitam. Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai akhir. Kak Chen, tunjukkan buktinya.
Tidak peduli caranya bagaimana, penghargaan Lu Ana kali ini, kalau aku tidak dapat, siapapun tidak boleh dapat. Kalau begitu, apa penjelasanmu? Tidak menyangka, kan? Waktu itu ada orang diam-diam merekam video. Kenapa? Gu Xiao Xiao. Sejak kecil sampai besar, aku setiap saat selalu berusaha keras. Kenapa penghargaan besar ini bukan milikku? Kenapa? Karena niatmu tidak baik. Karena kau munafik. Kau sama sekali tidak pantas dapat uang ini. Perempuan jahat ini, aku bunuh kau. Tong Nan Kiao. Aku ingat jasamu selama bertahun-tahun ini. Untuk perusahaan. Asalkan kau minta maaf pada Xiao Xiao sekarang, akui kejahatan yang telah kau lakukan, aku bisa pertimbangkan untuk membiarkanmu. Membiarkanku? Lu Jinan. Sejak kecil sampai besar, aku selalu mengikutimu dari belakang, seperti anjing, berharap kau menoleh dan melihatku. Pernahkah kau melakukannya? Kenapa? Dia cuma perempuan yang tiba-tiba muncul ini, perempuan jahat, tidak punya apa-apa. Kenapa dia bisa bersamamu? Kenapa? Susah-susah ya carimu yang 1001 cara untuk menjebakku. Sayangnya, pernikahan antara aku dan dia hanyalah sebuah transaksi saja. Apa katamu? Aku menikah dengannya karena nenek berharap kami menikah. Waktu itu aku juga kebetulan butuh uang untuk menyelamatkan nyawa. Jadi, pernikahan aku dengannya hanyalah sebuah transaksi. Benar. Dia tidak salah. Tidak. Ini tidak mungkin benar. Kalian membohongiku. Tidak mungkin benar. Xie Yi. Sampaikan perintah. Chen Peinan. Karena menjebak rekan kerja, di blacklist di seluruh industri. Tidak, jangan Pak Lu, dengarkan penjelasanku. Maafkan aku, kamu maafkan aku. Maafkan aku kali ini. Aku mohon, lepaskan aku. Aku salah, lepaskan aku. Kalian lepaskan aku. Sedangkan untukmu, tunggu hukum yang akan menghukummu. Kakak Jinan, kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Bawa dia turun sekarang. Kenapa masih berdiri diam? Siapa yang berani menyentuhnya? Sister Nan Kiao. Kamu baik-baik? Jin Chao. Tenang saja, Sister Nan Kiao. Selama aku ada di sini, aku tidak akan membiarkan mereka mengganggu kamu. Ya. Tuan kedua, kenapa Anda datang? Kalau aku tidak datang lagi, apakah aku harus membiarkan kalian mengganggu Sister Nan Kiao? Kenapa kamu melihatku seperti itu? Di dalam perusahaan, dia menjebak rekan kerja. Di luar perusahaan, dia membayar orang untuk menjebak orang lain. Yang dilanggarnya adalah hukum. Aku tidak peduli. Lu Jinan, hari ini, selama aku ada di sini, kalian siapapun tidak boleh mengganggunya. Lu Jinan, Lu Group belum giliran kamu untuk memutuskan. Ayah belum mati. Kamu tidak bisa menutupi mata semua orang. Lu Jin Chao. Bermain-main juga ada batasnya. Ayo kita pergi. Siapa yang berani? Xie Yi. Minggir semua. Lu Jinan, jangan keterlaluan. Jin Zhao. Ini semua bukan salah Kak Jinan. Semuanya gara-gara perempuan ini. Dia yang menghasut. Kamu yang menikah dengan Lu Jinan, perempuan itu. Ya, betul, aku. Cepat biarkan kami pergi. Atau jangan salahkan aku nanti. Pintunya terbuka, aku tidak menghalangi kalian. Kalau kamu tidak menghasut Lu Jinan, apakah dia akan melarang kami pergi? Aku menghasutnya? Kamu terlalu menganggapku hebat. Dia itu siapa? Dia adalah putra tertua keluarga Lu dari grup Lu. Penerus grup Lu. Aku ini apa? Dengan apa aku bisa menghasutnya? Bukankah kamu istrinya? Aku tidak pantas. Cepat biarkan kami pergi. Kesabaranku terbatas. Lu Jin Zhao. Lepaskan dia. Kamu juga bisa panik ya. Cepat biarkan kami pergi. Baik. Asalkan kamu melepaskannya, aku akan membiarkan kalian pergi. Xiao Xiao, kamu baik-baik saja?
Lu Jinan, kamu berani memukulku? Minta maaf. Minta maaf padanya. Dengan mimpi. Minta maaf atau tidak. Berhenti, Lu Jinan. Dia kan adikmu. Kamu mau apa? Lepaskan dia sekarang. Jaga baik-baik anakmu sendiri. Xiao. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Kakak laki-laki ini sampai-sampai untuk seorang perempuan memukul adiknya sendiri. Masuk akal nggak sih? Teman-teman sekalian, tolong nilai siapa yang benar. Ini benar-benar tidak ada keadilan. Mau cari keadilan ya? Baik. Hari ini kita akan cari keadilan sampai tuntas. Kamu siapa? Kok sok? Di sini mana ada giliranmu bicara? Dia adalah istriku. Kamu bilang dia punya hak atau tidak? Oke, baiklah. Ternyata kamu, perempuan jahat ini, yang selalu menghasut hubungan kedua bersaudara ini. Hei, orang-orang, usir perempuan jahat ini keluar untukku. Kalian semua tuli, ya. Usir perempuan jahat ini segera keluar untukku. Lebih baik kamu jaga mulutmu. Kalau kamu masih berani menghinanya lagi, jangan salahkan aku kalau nanti aku tidak segan. Aku ini ibumu. Kamu berani membela orang luar. Dan memperlakukan ibumu seperti ini. Ibuku sudah lama tiada. Jinan. Aku baik-baik saja. Kalian segera pergi dari sini. Aku tidak ingin melihat kalian lagi. Di grup Lu. Pergi sekarang. Saya minta maaf, Master Louis. Membuat Anda melihat hal yang memalukan. Tidak apa-apa. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Saya bisa memahaminya. Terima kasih banyak atas pengertian Anda. Kalau begitu, sekarang apakah kita bisa menandatangani kontraknya? Semoga kerja-samanya lancar. Saya berharap di masa depan, saya bisa melihat lebih banyak karya hebat darimu. Desainer Gu. Terima kasih. Saya akan terus berusaha. Saya juga yakin karya kita kali ini akan menghasilkan sebuah karya yang sangat luar biasa. Semoga kerja-samanya lancar. Baik-baik. Xiao, tunggu sebentar. Xiao, dengar penjelasanku. Aku benar-benar tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Sebenarnya aku sudah lama ingin jujur padamu. Tapi kamu salah paham. Aku jadi tidak pernah menemukan kesempatan yang tepat. Lu Jinan. Sebenarnya yang membuatku marah. Bukan karena kamu menyembunyikannya dariku. Aku sangat tidak suka orang lain seenaknya menduga-dugaku. Xiao. Aku benar-benar tahu salahku. Beri aku kesempatan sekali lagi, boleh? Kalau begitu, coba kamu jelaskan dulu. Kamu salah di mana? Aku salah karena tidak seharusnya menduga-dugamu. Dan juga tidak seharusnya menyembunyikannya darimu. Lalu, aku tidak segera mengatakan jati diriku padamu. Masih ada lagi? Masih ada. Baru berapa lama ini, kamu sudah lupa? Baru beberapa hari lalu menciumku. Lu Jinan, kamu mau apa? Gu Xiao, kamu perempuan jahat ini. Kamu membuatku kehilangan segalanya. Dengan apa hakmu sekarang bisa hidup senyaman ini? Dengan apa hakmu? Sekarang aku akan mengantarmu ke neraka. Matilah kau. Xiao. Menikahlah denganku. Kamu ngomong apa sih? Bukankah kita sudah menikah? Aku serius. Xiao. Menikahlah denganku. Jadi istriku yang sebenarnya. Cepat menghindar. Lu Jinan, kamu gimana? Baik-baik saja?
Xiao Xiao. Lu Jinan, jangan bikin aku takut. Lu Jinan, Keluarga tunggu di luar. Ibu, salahku. Ini semua salahku. Kenapa aku harus bertengkar sama dia? ibu. Masa bisa salahin kamu? Bos lu orangnya beruntung, pasti nggak akan kenapa-kenapa. Apalagi, dokter-dokter di sini semua yang terbaik di dalam negeri. Ya. Kamu benar. Gak apa-apa. Halo, Nenek. Halo, Xiao Xiao. Gimana kabarmu sama Jinan belakangan ini? Nenek. Maafkan aku. Aku nggak jaga baik-baik Lu Jinan. Dia sekarang luka parah. Masih di ruang operasi, lagi diupayakan. Apa? Sebenarnya ada apa sih? Nenek, tunggu aku. Detailnya nanti kita bicara lagi setelah aku pulang. Kamu jangan takut, Xiao Xiao. Nenek sekarang juga pesan tiket pulang ke Indonesia. Aku. Jinanku yang malang. Kenapa nasibmu begitu sial? Muda-muda sudah pergi. Dia belum mati. Kamu nangis apa sih? Anakku yang malang. Kamu masih sangat muda sudah meninggal. Bagaimana aku bisa hidup tanpa kamu? Dia belum mati. Kenapa menangis? Apa belum mati? Nyonya, Tuan Besar hanya terluka sedikit. Nyonya melakukan ini. Terlalu terburu-buru. Bukannya katanya, dia sudah tidak bisa diselamatkan. Apa maksud kalian sebenarnya? Jangan berpura-pura berduka di sini dan bersikap baik. Kamu wanita jahat ini. Kalau bukan karena kamu, bagaimana bisa Jinan terluka? Lihat, hari ini aku akan menghancurkan kamu. Simpan pikiran buruk kalian itu yang rendah. Jika kamu masih berani menyentuh Jinan lagi, jangan marah jika aku tidak sopan. Xie usir tamu. Nyonya, Tuan kedua, silakan. Kamu tunggu saja, aku tidak akan membiarkan kamu dengan mudah. Lu Jinan. Bangunlah, lihat aku, ya. Aku bahkan belum sempat bilang kalau aku suka padamu. Bangun dan lihat aku, tolong. Lu Jinan. Lu Jinan. Halo, pemeriksaan rutin. Dokter, kapan dia akan bangun? Diberikan ini padanya. Akan segera sadar. Kamu siapa? Sebenarnya mau menyuntikkan apa padanya? Pergi. Kamu ini siapa sih? Apa maumu sebenarnya? Siapa aku? Orang yang akan mengambil nyawanya. Lu Jinzhao. Oh, ternyata kamu. Tolong, ada orang. Lepaskan. Kamu teriak sampai serak sekalipun tidak akan ada yang datang. Semua orang sudah kusuruh pergi. Wanita jahat, aku sarankan jangan ikut campur. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Karena sudah kamu kenali, maka matilah bersamanya. Karena kamu sudah mengenaliku, maka matilah bersamanya. Berdiri. Xiao Xiao. Kamu baik-baik saja? Ku baik-baik saja. Nenek, maafkan aku, Nenek. Duh, Xie Yi sudah memberitahuku tentang semuanya. Ini bukan salahmu. Tenang saja, Xiao Xiao. Di sini memiliki peralatan medis dan dokter terbaik di dunia. Jinan pasti akan baik-baik saja. Xiao Xiao. Jinan, Xiao Xiao. Kamu sudah bangun. Bagaimana kabarmu?
Apa kamu merasa tidak enak badan dimanapun? Cepat panggil dokter. Aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir. Tenang saja, Xiao Xiao. Siapapun yang berani mengganggu cucu kesayanganku, tidak akan kubiarkan. Tidak peduli siapa dia. Nenek, masalah ini, biarkan cucu yang menanganinya sendiri. Usiamu sudah lanjut. Jangan terlalu banyak pikiran. Kamu sudah begini, masih saja memaksakan diri. Urusanku sendiri, bisa kutangani sendiri. Sudahlah. Biarkan mereka bersenang-senang dulu beberapa hari lagi. Ah, Syukurlah Pak Lu sudah sadar, sudah tidak ada masalah besar. Hanya saja, lukanya di kaki belum sembuh. Sepertinya, harus menggunakan kursi roda untuk beberapa waktu. baik, baik. Syukurlah. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Bagus, akhirnya ada kabar baik. Xiao Xiao, kamu sudah bangun. Aku kenapa ini? Kenapa kalian semua memandangiku seperti ini? Ada apa sih? Kamu hamil. Masih belum tahu ya? Hamil? Jangan-jangan waktu itu. Xiao Xiao, kamu mau makan apa? Bilang sama nenek. Nenek akan suruh orang siapkan. Nek, aku nggak ada yang khusus pengen makan. Kamu nggak usah khawatir soal uang. Keluarga kita ini, memang nggak punya apa-apa, tapi punya uang. Jadi, kamu mau makan apa? Aku akan suruh orang segera siapkan untukmu. Lu Jin-an. Kenapa? Nek, lihat dia. Nenek kupaskan apel untukmu. Gu Xiao Xiao, semua ini seharusnya milikku. Mengapa yang datang belakangan malah menang? Aku pasti nggak akan membiarkanmu hidup tenang. Gimana? Gu Xiao Xiao, si wanita jahat itu hamil. Kita sama sekali nggak boleh biarkan dia melahirkan anak ini. Selagi Tuan belum pulang dan belum tahu soal ini. Tante, sejak si wanita jahat itu datang ke sini, semuanya jadi berantakan. Asal dia nggak ada lagi, Lu Jin-an pasti akan patah hati. Nanti, keluarga lu bukan ibu yang pegang kendali. Benar. Banyak hal terjadi karena wanita jahat ini. Hanya kalau dia hilang, baru kita bisa urus Lu Jin-an. Xiao Xiao. Cepat istirahatlah, jangan sampai lelah. Mana ada yang begitu lemah? Dokter sudah bilang, harus ajak kamu keluar lebih sering. Bagus untuk pemulihan. Xiao Xiao. Setelah aku sembuh, kita menikah saja. Aku akan memberimu sebuah pernikahan yang paling megah. Semua terserah kamu. Lu Jin-an, kok kamu masih mengambil keuntungan dari orang lain? Xiao Xiao. Setelah aku sembuh, kamu bisa balas mengambil keuntungan. Lu Jin-an, Xiao Xiao. Xiao Xiao. lepaskan aku. Xiao Xiao, lepaskan. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Jin-an, kau sudah bangun. Ada bagian tubuh yang terasa tidak enak? Nenek. Xiao Xiao di mana? Dia di mana? Sudah kusuruh orang mencarinya. Xie. Pak Lu, Segera blokir semua pintu keluar kota. Bagaimanapun caranya, temukan keberadaan Xiao Xiao. Jin-an,
Jangan terlalu khawatir. Xiao Xiao pasti akan selamat. Selamat di kehidupan selanjutnya. Kau, Song Nan Kiao, untuk apa kau ke sini? Song Nan Kiao, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Tentu saja menyingkirkannya. Song Nan Kiao, berani-beraninya kau. Apa yang tidak berani kulakukan? Lu Jin-an, dulu, seandainya kau mau memperhatikanku sedikit saja, dia tidak akan seperti ini sekarang. Song Nan Kiao, kau. Lu Jin-an, aku ingin melihatmu marah tak berdaya seperti ini. Bukankah kau sangat mencintainya? Maka aku akan menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Kau, Berani-beraninya? Xie Yi, Xie Yi, Xie Yi. Pak Lu, Tangkap dia untukku. Jika dari mulutnya tidak bisa diketahui keberadaan Xiao Xiao, kalian semua bisa berhenti bekerja. siap Pak Lu. Xiao Xiao, kau di mana? Lu Jin-an, kau tidak menyangka ini aku kan? Lu Jin Sao, kau apakan dia? Tidak ada. Tapi nanti belum tentu lagi. Apa yang kau mau? Memang kakakku. Pintar, aku mau kau melepas grup lu. Kalau tidak, Baik, aku setuju. Asal kau jangan bunuh Xiao Xiao. Grup lu, terserah kau. Lu Jin Zhao, dasar bodoh. Menyimpan Gu Xiao Xiao, kau pikir kau bisa dapat grup lu? Bodoh. Bodoh, Lu Jin Zhao. Tapi aku harus pastikan Xiao Xiao selamat. Kalau tidak, Lu Jin Sao, kau tahu caraku. Baik, asal kau melepas hak waris grup lu, aku tentu tidak akan apa-apakan dia. kau lebih baik tepati janjimu. Besok aku harus lihat berita pelepasmu. Nanti, kalau kau tidak bebaskan Xiao Xiao, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Lu Jin-an, jangan. Xiao Xiao, Xiao Xiao. Diam. Halo? Halo? Xie Yi, sampaikan pengumuman, selenggarakan konferensi pers. Jin-an, kau benar-benar mau lepaskan hak waris? Asal Xiao Xiao selamat. Hak waris grup lu itu apa? Bu, masih Bu yang paling bijak. Kalau tidak, aku hampir saja terjebak tipu daya wanita itu. Main mata-mata sama aku, taktik itu. Dia masih terlalu hijau. Presiden Lu, Anda tiba-tiba mengadakan konferensi pers dadakan. Apakah ada berita penting yang akan diumumkan? Memang ada hal yang ingin kumumkan kepada semua. Sebenarnya, apa yang terjadi? Sampai mendadak seperti ini? Alasan saya mengumpulkan semua di sini hari ini adalah untuk mengumumkan. Saya memutuskan untuk melepaskan hak waris atas grup lu. Apa? Benarkah? Apa yang Anda katakan? Anda akan melepaskan hak waris grup Lu? Benar? Presiden Lu, sebenarnya apa yang terjadi? Kalau Anda tidak mewarisi grup Lu, lalu grup Lu bagaimana masa depannya nanti? Presiden Lu, bisakah Anda menjelaskan alasan sebenarnya yang membuat Anda memutuskan untuk melepaskan hak waris grup Lu? Karena istri saya. Jangan. Lu Jin-an, jangan lepaskan grup Lu. Kalau begitu, Presiden Lu, apakah grup Lu ke depannya akan diwarisi oleh adik Anda, TN, Lu Jin Zhao? Jika dia hari ini, sebelum jam 12 siang bisa datang ke lokasi konferensi pers, secara alami akan kuserahkan perusahaan padanya. Kalau begitu, apakah TN, Lu Jin Zhao bisa hari ini sebelum tengah hari jam 12 tiba di lokasi konferensi pers? Mari kita perhatikan siaran langsung selanjutnya. Lu Jin-an. Xie Yi. Sudah siap. Sudah siap Bapak Lu. Seluruh ruas jalan di kota ini sudah berada dalam kendali kami. Begitu jejak Nyonya ditemukan, kami akan segera menyelamatkan Nyonya. Harus dipastikan Xiao Xiao aman. Ya. Bagaimana kalau selain itu? Tidak perlu. Akan ada yang mengurusnya.
Jangan goyang-goyang lagi, kepalaku pusing. Bu, sekarang harus bagaimana? Kita masih pergi atau tidak? Udah hampir jam 11:30. Kalau tidak segera pergi akan terlambat. Demi wanita jahat ini, meninggalkan grup Lu tidak sepadan. Harus pergi. Ada begitu banyak wartawan di sana, tidak percaya dia Lu Jin'an berani berbuat apa pada kita. Kalau dia tidak mau, paling-paling kita semua mati bersama. Bapak Lu, Nyonya sudah ditemukan. Segera kirim tim penyelamat. Bapak Lu, istri Bapak sudah diselamatkan, sudah dibawa ke rumah sakit. Bagaimana keadaannya? Apa dia baik-baik saja? Baik-baik saja. Hanya sedikit terkejut. Semuanya. Sudah lewat jam 12. Sepertinya, adik saya tidak tertarik untuk mewarisi perusahaan. Kalau begitu, hari ini saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Tunggu dulu. Datang. Tunggu sebentar. Lu Jin'an. Apa yang terjadi di sini? Putra kedua grup Lu yang terhormat. Kok bisa seperti ini? Ya, dan juga ibu Lu itu, mana ada wibawa seorang istri? Ini di mana? Ibu sudah bangun? Mau diapakan saya? Saya akan mengantar ibu ke rumah sakit. Rumah sakit? Tidak. Lu Jin'an dalam bahaya. Sekarang antar saya ke konferensi pers secepat mungkin. Oh, baik. Tunggu dulu. Lu Jin Zhao. Di depan semua media. Kamu harus menepati janjimu. Aku pasti akan menepati janjiku. Tapi sekarang, waktunya sudah lewat. Kamu bohong. Kalau bukan karena istrimu itu. Kalau bukan karena terhambat di jalan, mana mungkin cuma selisih sedikit? Kalau gitu, warisi saja. Aku juga tidak menghalangimu. Kalau gitu, umumkan saja, bajingan. Mengumumkan. Mewarisi grup Lu, perlu keputusan dari Dewan Direksi. Dan ayah bajinganmu itu. Lu Jin Zhao, kamu berani mempermainkanku? Dengan kebodohanmu seperti ini, masih mau mewarisi grup Lu? Xie Yi, ayo kita pergi. Berdiri, mau pergi. Mimpi. Hati-hati, Lu Jin Zhao. Xiao. Semuanya penipu, berani mempermainkanku. Semuanya penipu. Xiao, kamu bagaimana? Tidak apa-apa? Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Lu Jin Zhao, kamu tahu akibat dari perbuatanmu ini? Akibat? Aku adalah anggota keluarga Lu. Siapa yang berani memberiku akibat? Siapa yang berani? Aku yang berani. Jin'an, terluka pun tidak bilang ke ayah. Kali ini, benar-benar tamat. Xiao, ayo kita pergi. Pergi? Mau kemana? Pulang. Bikin anak perempuan.